katakan datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau beriku dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, orang itu katakan mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidup. Katakan satu yang berindu,
jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, dan biar kami nyanyikan glory bagimu. Dan di dalam nama Yesus semua yang sudah siap untuk bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan Yesuslah jalan dan kebenaran.
setiap masalah, melewati setiap badai. Kami kan menari, kami kan menari. Mari menari di atas gelombang. Mari menari di atas setiap masalah. Mari angkat senjatamu. Segenap perlengkapan senjata Allah. Efesus 6. Ikat pinggang kebenaran. Ketopong keselamatan. Pedang roh. Baju sirah. Terbang lebih Soaring higher than ever. Mari melonjak lebih tinggi. Mari terbang lebih tinggi. Bersama Tuhan. pasukanmu yang tak terhentikan. Kami kan menari, kami kan menang. Mari menari di atas gelombang masalah. Mari berlari di atas badai. Karena bersama Tuhan kita selalu kuat. Mari terbang seperti burung Raja Wali. Berjalan bersama Tuhan. Kita selalu berada dalam ketepatan. Mari menari di atas tsunami lawatan. Mari menari di atas tsunami lawatan. Soaring higher than ever. Melonjak lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Bersama Tuhan. Menari di atas tsunami lawatan. Mempermainkan badai masalah. Mari menari. Mempermainkan gelombang masalah. Mempermainkan badai. Menari di atas badai. Karena Tuhan kekuatan kita. Soaring higher than ever. Melonjak lebih tinggi. Lebih kuat dari sebelumnya. Melonjak lebih tinggi. Lebih tinggi dari sebelumnya. Kami menari. Biar kami menari atas gelombang masalah. AKC mempermainkan masalah. Menari di atas pergumulan. Dan kami semua keluar menjadi lebih daripada pemenang. Mari terbang lebih tinggi.
mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Aku terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu. Oh, kami kan menari di atas gelombang, mempermainkan badai, mengangkat senjata, menggenapkan semua pasukan-pasukan yang kehendak Panglima Agung. yang menggapi kehendak Panglima kami. Terbang lebih tinggi, Lebih tinggi dari sebelumnya. terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu. Oh, kami kan menari mengatasi badai hidup. Mari Bapak Ibu hayati setiap kalimat ini. Terbang lebih tinggi, lebih kuat dari sebelumnya, lebih tinggi dari sebelumnya. Mari membayangkan Anda terbang di atas masalah, Anda menari di atas gelombang masalah, menari di atas tsunami lawatan. Mari bayangkan ketika kita bisa membayangkan ketika secara spirit, secara roh engkau sudah menang, secara fisik juga, yang dunia juga, keadaanmu juga mutlak menang, karena segala sesuatu di dunia ini sudah terjadi terlebih dahulu di alam roh. Karena itu kadangkala kita sudah bermimpi sebelumnya, sebelum keadaan yang sebelum terjadi. Kadang-kadang kita sudah mendapat sesuatu mimpi atau apa penglihatan, tapi terjadi 1-2 hari dan beberapa hari setelahnya. Karena semua yang di sini itu terjadi terlebih dahulu di alam roh. Seperti yang pernah kesaksian Daud Tony tentang api kemuliaanmu, itu dia sudah dengar di surga, tapi belum dirilis di bumi. Ya, saya ingat kesaksiannya. Ketika sudah didengar di surga, itu nanti diproduksi di bumi jadi album. Ya, segala sesuatu yang ada di sini, lagu-lagu yang ada di sini itu sudah terlebih dahulu dinyanyikan di surga. Ya, di alam roh selalu lebih dulu daripada alam kenyataan. Mari kita ulangi lagu ini dan kita kekuatan unlimited, tenaga super power yang Mengangkat senjata, yang menembus semua sel-sel kita, menggenapkan semua menjadikan kita manusia-manusia yang baik. Terbang lebih, Mari terobos setiap masa lalu. lebih kuat, terbang lebih Mari terbang lebih kuat, kuat terbang lebih cepat dari sebelumnya. dalam ketepatan, Yang sayap ilahi, dalam kuatkan kita keintiman. semua. Ini kami pasukanmu. kami kan Oh, oh, kami kan menari Mari menari di atas masalah, di atas di atas pergumulan. gelombang, Mari permainkan badai, karena mengangkat engkau dan saya senjata, adalah orang-orang pilihan Tuhan. menggerakkan semua
semua Tidak ada dosa yang kehendak terbohong. Panglima. The Lord is my Aku shepherd. Tuhan adalah terbang gembala. lebih I shall tinggi, not want. Aku tidak kepingin apa-apa. terbang lebih Kekuatan supranatural, super power. dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu, Pasukan Tuhan, Engkau dan saya diciptakan kami kan dari pasukan-pasukan dahsyat. di atas gelombang, Mengangkat senjata. mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Aku terbang lebih tinggi, Lebih kuat. terbang lebih kuat, Terbang tinggi dari dalam sebelumnya, ketepatan, melonjak lebih tinggi dalam dari sebelumnya. keintiman. Ini kami Terbang lebih cepat pasukanmu, dari sebelumnya. kami kan menari Semakin engkau beriman, di atas semakin engkau menerobos masalahmu. gelombang, Mengangkat senjata. Mari permainkan mengangkat masalah. Mari senjata, permainkan badai masalah. menggenapkan Mari semua permainkan pergumulanmu. kehendak Panglima. Aku terbang lebih tinggi, Tuhan, terbang lebih engkau terbang lebih kuat dari sebelumnya. dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu, kami kan menari di atas gelombang. Menggenapkan semua. Mari jadi pasukan Tuhan. Mari menari, mempermainkan Di keadaan, atas mempermainkan gelombang, masalah, pergumulan. mengangkat senjata, Katakan pada dirimu, menggenapkan aku semua pasukan Tuhan. kehendak Aku akan Panglima. mempermainkan badai. Karena Tuhan Yesus, Aku aku pasukan terbang Tuhan, katakan. lebih tinggi, Dan aku akan terbang lebih kuat dari sebelumnya. terbang lebih Lebih kuat dari sebelumnya. kuat, dalam Dalam ketepatan, kemuliaan, dalam kemuliaan. keintiman. Ini kami Baik ada sign and pasukanmu, wonder, ada tanda-tanda ajaib. kami kan menari Biar Tuhan yang bertata di di atas atas pujian, di atas penyembahanmu. gelombang,
mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Karena ini kehendak Panglimaku. Tuhan Aku Yesus. terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman. Setiap pengambilan Ini keputusan. kami pasukanmu, Karena engkau mengandalkan Tuhan. Karena engkau berjalan bersama Tuhan. Di atas gelombang, Gelombang. mengangkat senjata, menggenapkan semua kehendak Panglima. Aku terbang lebih tinggi, Lebih kuat dari terbang lebih kuat, dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu yang tak terhentikan. Biar kami terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kami terbang lebih cepat dari sebelumnya. Kami melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Mempermainkan badai, mempermainkan masalah, mempermainkan pergumulan. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Mari Pak katakan pada dirimu, aku mempermainkan badai masalahku. Aku mempermainkan badai masalah. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus berjalan bersamaku. berjalan bersama. Hai masalah, Hai masalah, aku perintahkan, aku perintahkan keluar pergi dalam nama Tuhan Yesus. keluar pergi dalam nama Tuhan Yesus. Hai pergumulan, Hai pergumulan, engkau tidak ada apa-apanya. tidak ada apa-apanya. Karena aku Karena aku pasukan Tuhan pasukan Tuhan yang terlatih. yang terlatih. Sign and wonder, tanda-tanda ajaib menyertaiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semua jemaat HGC menari di atas tsunami lawatan, menari di atas pergumulan kami, mempermainkan setiap masalah kami. Dan kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Bukan hanya setiap tahun kami keluar menjadi lebih daripada pemenang, tapi setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik keluar menjadi lebih daripada pemenang. Irabasaka rataka rabaseke rede, inarataka baseke rataka. Pengurapan Tuhan atas hambamu, sembunyikan di belakang salibmu, hamba semakin kecil dan engkau semakin besar. Biar apa yang ilahi menyerbu kami, menembus, menerobos setiap hati kami, sum-sum tulang semuanya, termanifestasi kuasa-Mu sehingga kami semakin cinta, semakin mengasihi, punya roh takut dan gentar akan Tuhan, merajalela di hati kami, jiwa kami, pikiran kehendak kami, roh jiwa tubuh kami, terkuasa sepenuhnya yang ilahi, menyerbu kami, menguasai kami, mengendalikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Siap mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya, katakan. Berapa banyak saudara yang diberkati dapat kekuatan baru dengan lagu ini? Jadi gereja adalah rumah sakit ilahi di mana Anda datang, Anda harus berubah, pulang dari gereja Anda harus lebih kuat.
pulang dari ibadah Anda harus lebih semangat. Pulang dari ibadah hari Minggu, ibadah apapun Anda harus lebih bergairah, lebih punya roh takut dan gentar akan Tuhan. Itu baru namanya gereja. Tempat orang bersekutu dengan Tuhan, bukan agamawi mengalir bersama Tuhan. Saya berharap ke depan semua WL dengarkan bahwa WL harus mengalir bersama Tuhan. Saya kasih kesaksian minggu lalu itu, izinkan Tuhan. Bukan itu ngantuk sekali, berhari-hari kurang tidur. Tapi Yosua angkat, pertama diangkat praise dulu. Wih, haleluya, bukan penyembahan. Jadi kalau penyembahan ya awal sudah semprot-semprot efes damin supaya tidak ngantuk ya. Ini praise dulu. Jadi mengalir begitu. Apa yang Tuhan mau taruh di hatimu, mari mengalir. Tidak harus selalu penyembahan dulu. Tidak harus selalu lagu-lagu yang Joa the covenant keeping God. Tidak ada selalu yang begitu mengalir apa yang Tuhan mau. Kau Allah yang besar ya. Tadi ada lirik lagunya gitu ya. Supaya kita ini semua kalau kita peka dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita akan ya orang yang sering berdoa itu pasti intim dengan Tuhan. Tema pagi hari ini adalah siapa yang bisa tebak temanya dengan gambar seperti gini. Ini ya. Jangan perhatikan gambar ininya ini. Ini adalah Anda dan saudara. Anda dan saudara. Anda dan saya. Ya, saya dan Anda. Ini saya, Anda. Ini siapa? Pasti Tuhan. Ini apa ini? Pergumulan badai suara-suara ini. Jadi Tuhan sedang berbicara, suaranya Tuhan, tapi di sini ada banyak suara-suara asing. Ada banyak suara-suara tidak jelas. Ada banyak suara-suara yang membuat iman kita semakin gugur. Ada banyak suara-suara yang membuat kita semakin jatuh. Ini, woi, gede sekali besar ini. Makanya temanya seharusnya adalah suara Tuhan dan suara-suara asing. Cuma saya tidak tampilkan tema ya. Tapi Tuhan berbicara sama kita, sama saya dan saudara. Tapi kita membelakangi Tuhan. Tuhan ngomong, tapi kita membelakangi Tuhan. Kita tidak menghadap, tidak berlutut, tidak nyembah. Pada Tuhan ngomong sama kita. Tapi kita membelakangi Tuhan, kita mendengarkan suara-suara asing, mendengarkan suara si jelek, mendengarkan suara si jahat. Saya angkat jempol, berapa jempol sama Yeremia ketika dia buat flyer ini. Karena saya cuma bilang temanya ini tapi tidak usah tampilkan, buat flyer seperti gini. Weh, mantap. Jadi jempol saya, kalau jempol satu itu jempol kecil itu, tapi jempol besar yang satu itu oke, 2, 3 jempolnya yang begini baru berlapis-lapis itu. Tapi kalau yang banyak itu, nah itu, ya, itu saya punya kode. Ya, terpaksa buka kartu. Ya, ini kita membelakangi Tuhan. Kita lebih mendengarkan suara-suara ini semua. Coba perhatikan tangannya. Ya. Kita mendengarkan suara-suara gosip. Mendengarkan apa di luar, konten-konten. Sekarang itu ada banyak konten di FB, menarik-menarik semua.
Makanya ada beberapa video saya minta Yere download dulu. Setelah download saya kirim ke grup gereja, grup pelayan. Kenapa? Kalau saya langsung teruskan dari FB, nanti setelah nonton itu nanti nyambung ke nonton yang lain. Ada banyak sekali yang menarik di medsos, membuat kita kehabisan waktu, membuat kita mendengar suara-suara asing, membuat kita mendengar suara-suara apa? Ramai sekarang politik. Kemarin Prabowo baru ya dengan Gibran. Banyak. Bahkan waktu kemarin raker sinode, Ibu Iin kasih kesaksian. Ini ada orang selalu memburukan namanya Ibu Iin di medsos. Tapi Ibu Iin heran, setiap ibadah orang itu ada. Nah, setelah ibadah Ibu Iin datang. Kamu kenapa terus memburukan nama saya? Tapi kamu ngikutin saya, ngikutin ibadah. Orang itu bilang, konten bu, konten. 1 bulan 1 juta, paham? Anda belum diburukan seperti itu. Anda belum dapat tekanan yang besar seperti begitu. Ya. Tekanan Anda masih kecil, bilang kiri kananmu, tekananmu masih kecil. Pergumulanmu masih kecil. Bilang, a piece of cake. A piece of cake itu tai kuku ya. Jangan bukan sepotong roti, itu tai kuku. Sampai sekarang dari SMA saya hafal itu. Kalau guru bahasa Inggris ngomong a piece of cake, standing a steamboat, ya, maksudnya angkat tangan, ya. Bilang kiri kanan lagi, bilang belakangmu. Masalahmu kecil, bilang. Bahkan TikTok saja dikasih yang lalu supaya tidak ada lagi TikTok komersil karena 11.000 lebih orang Indonesia belanja di sana. Ya, TikTok saya tidak tahu sekarang, tapi sampai beberapa minggu lalu itu bisa mendapat uang. Yang penting apa? Banyak subscriber, banyak di like, banyak di view, ditonton. Betul tidak? Sampai sekarang masih begitu ya, Re? Semakin banyak yang suka tonton, like, semakin banyak yang kita dengarkan yang asing, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Makanya ketika kita mundur dari pelayanan, mundur dari beribadah di gereja, 1 hari mundur, 1 minggu, 2 minggu tidak datang gereja, 3 minggu, ini akan semakin Anda, suara-suara asing di luar akan semakin banyak. Kalau begini kan dari tadi kita ibadah setengah 10 sampai sekarang hampir jam 11. Yang Anda dengar itu hanya suara-suara ilahi, benar? Suara-suara yang membangkitkan semangat, benar? Yang membangkitkan kekuatan, menyalakan kembali apimu, gairahmu. Itu Anda dengar Aba, itu suara-suara. Dengar Alkitab itu. Tapi ketika kita tidak beribadah, makanya dikatakan ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Tuhan adalah Tuhan yang selalu suka menepati janji. Tapi kasih Tuhan, janji Tuhan bersyarat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Ya, kita tidak ibadah 1 minggu, lebih banyak kita mendengar suara-suara asing. Tidak ibadah 2 minggu semakin banyak, 3 minggu semakin banyak lagi, 4 minggu akhirnya kita jatuh. Apalagi kalau anak muda, kalau 3 bulan dia tidak ibadah, tunggu dia pergaulan bebas dan segala macam. Kalau suami istri masih lebih stabil, ya.
Mari kita buka kebenaran firman Tuhannya. Yohanes 10 ayat 27. Siap putar tentang domba itu. Kita buka dulu Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi kita bisa mengikut Tuhan ini, dan mereka mengikut aku. Kita bisa mengikut Tuhan kalau kita mendengar suara Tuhan. Ngerti? Saya beri contoh. Angie sini dengan Papa Angie. Menghadap ke situ. Kesia Angie dan Kesia Papa Angie terlalu panjang. Menghadap. Oke. Kau mau pergi ke mana? Ke temanmu. Toh? Terus Papa Angie panggil. Tapi kau tidak dengar ya? Coba tes panggil. Tapi kau tidak dengar, jalan terus. Panggil terus. Lebih keras. Jalan terus. Oke, kembali sini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dia tidak dengar. Entahkah budak atau apa. Ngerti? Padahal namanya Angie. Kecuali Papa Angie panggil, Ibu Mence. Pasti dia tidak. Tapi Papa Angie panggil dia Angie. Atau namamu bukan Angie. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dia dengar. Makanya kalau kita dengar, baru kita bisa ikut. Sekarang panggil lagi dan kau dengar. Dengar. Datang. Apa-apa. Bilang apa-apa. Ya. Sekarang ajak. Papa Angie ajak ke pergi di lapak. Ayo bantu jual di lapak. Oke, dia mengikut, benar? Kenapa dia mengikut? Karena dia mendengar. Ngerti? Kalau kita tidak mendengar, kita tidak jadi pengikut. Jadi silakan, terima kasih. Kita tidak bisa menjadi pengikut Tuhan kalau kita tidak dengar apa Tuhan bicara. Nah, semakin banyak kita mendengar hal-hal duniawi, apa TikTok, kemarin waktu karnaval, saya jalan di Budi Utomo, itu toko-toko HP itu putar house musik. Anak SD sampai gila. Ada anak TK, anak SD kecil-kecil begini. Seperti Ken kecil-kecilnya, lebih kecil sampai dengan SMA. Tripin di jalan. Banyak sekali begitu. Toko-toko HP buka speaker yang gede-gede. Itu banyak. Saya jalan lagi ke sana, di sana ada lagi, saya jalan lagi ke sana. Ada banyak suara-suara asing yang membuat kita jatuh. Yang membuat kita menderita nanti. Hasil akhirnya endingnya pasti jatuh. Ya. Kita terlalu banyak mendengarkan suara-suara asing, suara-suara jelek, suara-suara yang tidak membangun kita. Suara-suara yang merontokkan iman kita. Suara-suara yang membuat kita kepahitan. Putar videonya. Sementara saya ngomong begini pun ada yang tidak 100%, tapi ngomong 10% dengar yang lain. Kan gitu. Kan? Silakan videonya. Video ini sudah sering kita lihat. Ada Mama Juan pernah kirim. Baru tadi pagi dan saya menangis. Ya, baru keluar air mata baru tadi pagi. Coba. One more time.
Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two heard the voice. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Lihat. Nah. Gembira sekali domba-dombanya. Ya. Oke. Saya bayangkan ketika saya ada di sana, jadi salah satu kelinci percobaan di sana, dan saya disuruh panggil domba-domba, dan saya akan meniru seperti gembala yang sesungguhnya itu. Saya punya suara, iya, cika, iya, cika, cika. Pasti juga tidak. Kalau orang pertama, kedua, dan ketiga kan tidak, suaranya tidak begitu kan? Walaupun saya meniru persis sama seperti suara gembala, suara ini gembalanya, pasti domba-domba tidak kenal. Ya, sama ketika Anda teleponan, ini terima telepon, belum save nomornya. Begitu halo Anda sudah, oh papa, oh mama, sudah tahu kan? Oh Juan. Oh. Karena cepat sekali pulang sekolah. Cepat. Langsung ngerti walaupun tidak di save. Karena apa? Sering mendengar. Ketika kita sering ibadah, sering puasa, sering dengar firman Tuhan, ini semua adalah suara Tuhan. Kita lebih mengenali Tuhan. BL, Anda mengalir. Pengkhotbah, Anda mengalir bersama Tuhan. Jangan gunakan ego. Kita lebih kenal Tuhan. Kalau kita kenal suaranya, kita bisa bedakan suaranya dengan suara hati, suara hati nurani yang keliru. Ada juga kita bisa dengar Tuhan mau apa, kita melangkah ke sana, Tuhan mau apa. Sehingga kita selalu berada dalam ketepatan. Kita mau mengambil keputusan itu selalu tepat. Sebagai seorang pemimpin, keputusan yang kami ambil harus semakin banyak dan harus semakin cepat. Semakin kita menjadi pemimpin, semakin kita bisa dituntut untuk mengambil keputusan. Paham? Memimpin lagi, lebih tinggi lagi, lebih banyak orang lagi, lebih banyak organisasi lagi, lebih banyak perusahaan lagi, gereja. Semakin kita harus cepat mengambil keputusan dan harus tepat. Itu dibutuhkan keintiman bersama Tuhan. Dengar suara Tuhan, Shema. Amin. Ya, anak muda jangan terlalu banyak dengar yang aneh-aneh. Ya, banyak konten-konten yang menyesatkan. 1 Samuel 15 ini adalah kenapa kita gagal mendengar suara Tuhan dengan bagus. 1 Samuel 15 ayat 22. Saya berikan beberapa contoh.
1 sampai 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Naik ke atasnya lagi, tampilkan satu ini untuk satu ayat semua. Supaya enggak. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Jangan putus di sana. Seolah-olah Tuhan tidak berkenan kepada korban. Aku kan sudah berkorban Tuhan. Aku sudah berkorban waktu datang ke gereja. Aku sudah tahan lapar supaya datang ibadah. Aku sudah berkorban dari tidur nyenyak supaya datang ke ibadah. Kenapa kau tidak berkenan? Apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Maksudnya adalah sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Jadi disamakan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik jadi daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak jantan. Ya, saya ulang, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Jadi disamakan. Kalau disamakan itu mendengarkan lebih penting karena dipertanyakan apakah dia berkenan. Yang angkat tangan yang mengerti. Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita baca di atasnya 1 Samuel 15, itu perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Mulai dari ayat 9. Tiga belas boleh, ayat 13 supaya tidak terlalu panjang. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkata Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ya, dia sudah bohong lagi, dia katakan, berkatalah Saul kepadanya, aku telah melaksanakan firman Tuhan, padahal tidak, dia tidak melaksanakan. Ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul. Ayat 15, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau dengan pergi dan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarah dan melakukannya apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Sudah tadi dia bilang aku mendengar firman Tuhan, dia katakan lagi aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Tambah lagi, mengikuti jalan Tuhan lagi yang Tuhan suruh kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu jarah itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. 22 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23. Sebab pendurhakaan Allah seperti dosa bertenun, kedegilan seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel gagal mendengarkan suara Tuhan. Ya, Samuel gagal mendengarkan suara Tuhan karena egonya. Saul gagal mendengarkan suara Tuhan karena egonya. Karena posisi yang diberikan kepadanya dia mau pakai untuk kepentingan pribadi. Hati-hati ketika kita sudah diberikan kepercayaan, posisi, jabatan, apapun itu kita pakai untuk kepentingan pribadi. Gembala MK semua hati-hati. Dulu ada di toko diangkat jadi koordinator. Setelah diangkat jadi koordinator, ada bawahan di bawahnya lakukan kesalahan. Kemudian dia ngomong sama bawahannya, kalau kau mau tebus kesalahanmu, belikan saya koka dingin. Itu memanfaatkan posisinya. Langsung saya pecat, saya turunkan masuknya dari posisinya. Ya, Anda ngerti lah orangnya, orang-orang lama. Ya, memanfaatkan posisinya. Jadi hati-hati. Saul ini memanfaatkan posisinya. Dia katakan apa? Kalau Anda baca secara keseluruhan, pertamanya itu dia katakan dia dan rakyat yang menyelamatkan kambing domba yang terbaik. Kemudian ayat berikutnya dia katakan dia sudah lempar bola sembunyi tangan. Dia sudah lempar kepada rakyat, bahwa rakyat yang menginginkan. Kemudian beberapa ayat setelahnya dia persalahkan lagi rakyat. Sudah tunjuk kambing hitam, sudah mempersalahkan orang. Pada sebelumnya dia berkali-kali mengatakan, aku telah mendengarkan firman Tuhan, aku mengikuti jalan Tuhan. Ada banyak kita gagal mengikuti apa kehendak Tuhan. Kita pikir itu benar. Saul pikir ini benar, tapi benar menurut pandangannya sendiri. Tuhan mau ditumpas semua, tapi ini kan saya yang ditumpas, lembu-lembu yang gemuk, saya yang ditumpas. Mending dipersembahkan untuk Tuhan. Ya benar juga, tapi Tuhan kan mau. Ya. Jadi pengertian kita ini, ego kita ini, karena kita merasa diri benar, sok tahu, sok pintar, membuat kita gagal. Karena dia sudah raja, dia menganggap, hati-hati ya kalau raja itu, kalau pemerintah itu punya kekuasaan besar, bisa merubah nama kota. Kaisar siapa itu yang merubah namanya Israel jadi Palestina? Pada Tuhan berkata, name Israel, not Palestine. Hati-hati, kita bisa merubah. Kita punya power. Raja itu, pemerintah itu punya power merubah nama kota, merubah nama jalan. Ini kasih nama jalan. Ini jalan, ini belum ada jalannya. Buka satu kota, Dinas Tata Kota, kasih nama, ini Jalan NC, Jalan Randi. Kan bisa, benar? Benar? Jadi merubah sejarah. Hati-hati. Ya. Jadi kita bisa gagal mendengar suara Tuhan kalau kita tidak punya pengertian yang benar. Kita merasa sok tahu, sok benar. Saya kan pengusaha. Ini juga untuk saya berlaku. Ini firman pedang mata dua untuk kami juga. Harus benar-benar tajam, dalam ketajaman, dalam ketepatan.
Ini apa yang Tuhan mau sebenarnya? Berdoa, ada hal yang kita berdoa itu lama sekali berbulan-bulan. Contoh nama community. Minta peneguhan. Jangan asal-asal ambil saja, asal-asal comot, asal-asal kerjakan segala sesuatu sebentar. Ya. Repot. Ya. Apalagi seorang pemimpin dituntut kalau kita salah mengambil keputusan yang dibawa semua ini yang kita ayomi, ya, itu kena imbasnya. Bapak-bapak, Anda sebagai kepala keluarga salah mengambil keputusan, yang kena imbasnya adalah anak-anakmu. Ibu-ibu termasuk juga, jangan cuma bapak-bapak. Kalau saya sebut bapak-bapak, ibu-ibu, nah langsung tengok ke bapaknya. Oke? Satu, karena ego. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Bilangan 20 ini tentang Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Saya berkata, saya Musa di depan Anda semua, saya katakan di depan bukit batu, ya. Supaya diberi airnya, saya katakan, oi bukit batu, kasih keluar airmu. Contoh misalnya gitu, ya. Keluarkan airmu. Demikianlah engkau mengeluarkan air itu dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia angkat tongkatnya. Oi dengar orang-orang durhaka, semua dengar. Ini kau lihat, dia pukul, bum, bum. Apa yang Tuhan katakan? Berkata kepada bukit batu itu di depan mereka semua, keluarkan airmu di depan mereka. Tapi dia apa? Dia bilang, perhatikan semua umat Israel, jemaat Israel. Oi orang-orang durhaka. Dia pukul, bang, bang. Emosi. Ya, memang kalau seorang pemimpin, kami juga sebagai Musa pasti kita emosi juga. Lihat orang-orang seperti begitu, sudah dikasih tahu 10 kali 11 kali melanggar. 10 kali dikasih tahu 11 kali melanggar. Oke? Pak, Ibu, kalau Anda kasih tahu kepada anakmu 10 kali 11 kali melanggar, emosi tidak? Tapi karena emosi itulah dia gagal mendengar suara Tuhan. Padahal dia sudah dengar Tuhan. Musa ini orang yang intim dengan Tuhan. 40 hari 40 malam bersama Tuhan. 2 kali setelah 40 hari 40 malam sama Tuhan, dia turun, itu loh batu dia lempar, pecah. Nanti berikutnya dia bawa lagi, dia naik, bukan dia bawa, dia naik lagi 40 hari 40 malam. Tuhan tulis lagi di loh batu, ya. Dia bawa loh batu yang baru, ya, yang masih belum ditulis. Dia bawa lagi 40 hari 40 malam. Dia turun lagi, mukanya bercahaya. Orang yang intim dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak bikin apa-apa, hanya ngobrol dengan Tuhan. Orang yang intim, orang yang tahu, meskipun Tuhan mungkin ubah suaranya, dia tahu ini Tuhan. Tapi apa, dia gagal karena apa? Emosi. Jadi emosi bisa membuat kita gagal mendengar suara Tuhan. Ngerti? Saya juga begitu. Ini pedang mata dua buat saya. Hati-hati. Makanya sampai sekarang saya WA Cili dia, tolong desainkan dong saya tongkat didikan. Tongkat ada didikan supaya kalau saya pukul anak-anak ini tidak dengan emosi, karena saya lihat ada didikan toh, apalah bentuk apalah ayat firman Tuhan lah atau apa, ya, supaya tidak emosi, supaya kita tetap fokus dan tidak gagal mendengar suara Tuhan.
Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Padan. Mereka membawa pulang tentang keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri ini. Hasil negeri itu, ini cerita tentang Musa mengutus 12 pengintai. Tetap mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang senegeri itu berlimpah-limpah susu dan manusia. Dan inilah hasilnya. Dia perlihatkan hasilnya, ini hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Gagal suara-suara asing yang kita dengar membuat takut. Maka kalau Anda baca setelah itu banyak orang Israel takut, ya. Karena apa? Mendengar suara-suara asing. Kadang-kala kita dengar suara-suara yang membuat kita takut kan. Wih, perang. Sebentar, mau gempa atau apa. Saya ada minta sama Yer tapi belum dapat tentang suara yang sering kita jadikan permainan juga. Ya. Si A ngomong kepada si B, si B ngomong kepada si C ngomong kepada si D, dan sampai si Z. Apa yang di ngomong ke A itu sudah nanti hasilnya ke Z sudah bertolak belakang. Ya. Karena kita mendengar suara-suara yang asing. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang bergaul pakai apa? Lebih banyak pakai suara, ngomong, ya, ngomong. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Hati-hati. Yang banyak kadangkala orang yang di dekat kita, sahabat kita yang membuat pertahanan kita jebol. Keluarga kita sendiri juga yang membuat pertahanan kita jebol juga bisa. Ya. Anak-anak, anak muda hati-hati pergaulan yang buruk, pergaulan dari perkataan-perkataan, bahasa-bahasa asing yang tidak kita kenal. Nah, sekarang apa manfaatnya kalau kita mendengar suara Tuhan? Ulangan 28 itu judulnya berkat dan ayat 15 kutuk. Dari ayat 1 saja, Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari, maka Tuhan akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, segala berkatnya akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Ayat 2. Engkau akan mendengar suara. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di timika, diberkati engkau di ladang. Maksudnya diberkatilah engkau di usahamu. Ya. Pak Sembiring baru-baru melahirkan anaknya, anak babi lagi 10. Kan begitu dah. 11. Ya, nanti akan ada 1000 ekor lagi. Kalau semakin mendengarkan suara Tuhan, semakin diberkati. Amin. Ya, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, segala anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ternak-ternak kita, apalah ayam, babi, apa, ya, buah kandungan kita, apa yang kita kandung, ya. Diberkatilah bakulmu, apa yang kita kandung, ya. Diberkatilah bakulmu, rotimu, usahamu, gandummu, nasi yang apa semua dan segala macam. Ya, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau memasuk rumah, engkau pulang rumah, keluar masuk rumah diberkati, keluar masuk gereja diberkati, dijaga. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Berpencar mereka. Apa yang menjadi musuhmu? Mari tanya. Setiap masalahmu apa? Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri di mana kepadamu Tuhan Allahmu
Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintahnya menurut menurut jalan yang tunjukkannya. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit yang memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ya, dan seterusnya mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ayat 13. Jadi kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita mendengar suara Tuhan, tidak ada itu. Dia ada bilang, karena saya kan pendidikan saya terbatas, Pak Gem. Mana bisa saya jadi kepala? Enggak. Orang yang tidak tamat sekolah, orang-orang dulu drop out dari sekolah, tapi jadi hebat, ya. Kata kita mendengar suara Tuhan. Kita mendengar dan berjalan bersama Tuhan. Siapa yang berjalan bersama engkau menentukan keberhasilanmu. Sini sayang. Siapa yang berjalan bersama engkau menentukan keberhasilanmu. Misalnya, ini Tuhan saya. Siapa yang berjalan bersama kita menentukan keberhasilan kita. Amin. Makanya jangan salah pilih pasangan. Kalau sudah salah pilih, sudah terlanjur. Berdoa tanam lutut. Engkau harus bayar harga tanam lutut. Kalau salah pilih pasangan, berakhir bercerai, engkau dipandang enteng sama keluargamu. Bukan ini dulu dipandang enteng karena pernikahan gagal. Ini saya mau kirim sama anak muda, hati-hati. Kalau engkau salah pilih pasangan, dengar, dan pernikahan berakhir tidak semua pandang enteng, ya. Tapi kalau engkau berhasil ketemu pasangan yang dari Tuhan, 1 tambah 1 itu bukan 2, 1 tambah 3, 1 itu 3, 4, 5, 6, powerful. Ketika 2 orang sepakat itu powerful. Ketika saya sudah sama Bugam, sebentar tambah toko ini, tambah ini, tambah ini. Awalnya itu cuma di ruko kiri, di Ahmad Yani. Sebentar tambah di kanan, tambah di belakang jadi bentuk U, tambah di tengah, tambah Ahmad Yani, tambah lantai 2. Pung, pom, pam, 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 pam. Ada ledakan-ledakan. Ya, makanya dari sekarang apapun yang keputusan yang kita ambil ini sekarang itu untuk mempengaruhi masa depan kita. Ini betul. Saya sampaikan puluhan ratusan kali. Sekarang ini adalah akibat dari keputusan-keputusan yang engkau ambil di masa lalu. Semakin kita sering mendengarkan suara Tuhan, kita dengar Abah, kita nyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, semakin banyak yang ilahi yang kita dengar, kita mengenal suara Tuhan, kita mengambil keputusan itu dia salah dalam ketepatan, dalam ketajaman, tajam, tidak tumpul. Sehingga ke depan engkau tidak dicibir, tidak jadi buah cibiran orang. Orang itu lihat buahnya saja. Orang nggak perlu biar kamu khotbah sehebat apa, kamu ngomong sehebat apa. Orang lihat hasilnya. Ada banyak pengusaha di sana, di luar sana tidak tahu ngomong di depan umum. Tapi banyak semua orang ikut, benar? Iya. Power. Ya. Dari Tuhan itu semua. Amin. Ya. Dengarkan suara Tuhan. Jangan dengarkan suara-suara asing yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gemetar. Bahkan suara-suara semakin kita begini ya, semakin kita jauh dari Tuhan, sebentar kita mau bunuh diri lah,
Kita mau mencelakakan diri kita lah. Sebentar saya pernah alami mau bunuh diri juga, ya. Ada suara-suara ini, tapi ketika engkau rajin mendengar, penuhi pendengaranmu dengan firman Tuhan, dengan yang bagus-bagus. Kita tidak bisa tahan orang punya mulut bicara apa. Mana lakban? Saya lakban semua mulut. Saya lakban semua. Nggak bisa. Orang punya mulut semua ini hak apa? Hak prerogatif apalah. Orang punya kebebasan. Yang penting kita tidak menjadi. Tolong putar videonya itu tentang kepahitan. Kita jangan jadi tukang tadah kepahitan. Tidak perlu dengarkan perkataan-perkataan orang. Kamu harus Sedikit lagi. seperti burung merpati. Sering Merpati ini. tidak punya kantong empedu. Terbukti betul. Merpati tidak punya kantong empedu. Tidak bisa pahit. Anda tahu empedu itu mengerikan. Saya diberitahu banyak orang. Kalau Anda motong ayam nih, sampai pecah empedunya. Seluruh dagingnya yang kena empedu, nggak bisa dimakan. Anda rendam pakai gula, nggak nolong. Itu empedu itu mengerikannya luar biasa. Ikan juga sama. Anda belah itu perutnya, Anda tidak hati-hati, empedunya pecah kantongnya, seluruhnya pahitnya luar biasa, nggak kemakan lagi. Nah di Amerika baru dibuat beberapa waktu lalu itu uji coba. Ada satu orang yang kepahitan banget. Terus dari dalamnya kan ngeluarin gas yang di dalamnya dia, diambil. Jadi ini orang yang benci, marah, pahit hidupnya. Sengaja itu diambil gasnya. Terus kemudian gas dari orang kepahitan ini dicampur ke makanan babi. Kalau saya bilang paus. Kemudian babi dikasih makan itu. Bukan flu babi saudara, flu manusia. Babinya mati. Ternyata itu gasnya racun. Kalau Anda kepahitan, ada kabar buruk buat saudara. Badanmu mengeluarkan racun buat siapa? Dirimu sendiri. Tidak heran orang kepahitan cepat pintar. Tapi siapa yang meracuni? Diri sendiri. Jadi kalau ada orang lain berulah Anda kepahitan, rugi. Ingat hari ini, Anda sedang meracuni dirimu sendiri. Kalau ada orang lagi jengkelin, berkata gini, terserah, racun tidak keluar. Aku tidak simpan racun. Aku tidak meracuni diriku sendiri. Ya toh? Oh tapi nggak bisa Pak, ini begini. Ya sudah, makin begitu makin banyak produksinya. Variasi racunnya makin banyak. Bayangin. Dan gawatnya kalau orang kepahitan, saudara. Itu ngomong ke orang biasanya, nggak tahan dia. Karena pahit, dia mesti muntahin. Ajaibnya ada orang-orang tukang tadah kepahitan. Paus. Jangan jadi tukang tadah kepahitan. Jadi jangan orang di sekeliling orang-orang yang suka ngomong hal-hal baru kita ikut di sana, kita nebeng, kita jadi tukang tadah kepahitan. Lewat saja, ya. Amin. Next. Seneng. Anda perhatiin ya, kalau orang sudah ngomong orang tertentu terus-menerus, atau kelompok, atau gereja, atau siapapun lah, atau perusahaan, terus tentang itu 1-2 kali ngomong terus, Anda harus tahu, racun. Anda deket-deket, Anda pahit, engkau nggak bisa dimakan juga. Seluruh hidupmu tiba-tiba akan pahit dengan dia. Saudara tahu bahwa seringkali masih ada hal yang ngikat di dunia ini. Makanya kalau Anda hidupmu ya, jangan pernah biarkan apapun, terutama kepahitan, segala macam, ngikat hidup saudara. Itu membuat Anda susah untuk masuk. Buat Tuhan, dia nggak bisa. Sebab dia berkata gini, terikat dengan janji. Kalau engkau mengampuni, kamu diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau juga tidak diampuni. Apa? Tapi kan orang ini yang salah, ini orang yang kurang ajar, ini orang brengsek. Jangan salahkan orang. Kenapa sih kok Anda gemar minum dan menelan racunmu sendiri?
Apa sih kerennya Anda itu hidup dengan memproduksi racun dalam hidup saudara? Saudara, Anda juga perlu hati-hati bergaul dengan orang. Kalau ada orang yang ngomongin orang, jahatin, jelekin, ngomong gini, bisa nggak sih kamu tenang dan mengampuni? Oh nggak bisa, dia buktinya begini. Ya sudah, maaf ya, aku nggak bisa dengerin. Aku tidak mau ikut kepahitan. Aku mau jaga hatiku. Nanti pengangkatan, gua pergi, lu tidak. Katanya begitu aja. Kadang-kadang orang kepahitan, saudara, kalau sudah begitu rupa, diomongin nggak bisa. Sudah sampai. Paus. Kadang-kadang kalau orang kepahitan diomongin begitu rupa, kita ngomong nggak bisa. Makanya saya kadang nunggu saat waktu yang tepat kita mau ngomong sama seseorang. Karena kita khotbah juga, dia nangkap jangan jiwa. Ini Pak Gem singgung saya apa semua, karena sudah pahit. Ya, tunggu waktu yang tepat. Ya, tunggu pada saat dia sudah enjoy atau apa, ya. Titik tertentu, Anda pun bahkan bergaul dengan dia, nular. Karena itu kalau orang tidak jaga hatinya hari-hari ini, sebuah kesalahan besar. Ya, ini sering saya kirim ke grup ya, kenapa? Untuk mengingatkan kita. Jangan karena dikirim, ini lagi saya sudah dengar, tetap dengarkan. Ya, kalau dalam sebulan sekali kita dengarkan, kita akan tidak menjadi tukang tanda kepahitan. Amin. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan kami. Kami terus bisa mendengar suara Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih baik dalam ketajaban dan ketepatan. Dalam nama Tuhan Yesus, matarikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari angkat tubuh dan darahnya di tangan kanan-Mu. Lebih tinggi dari atas kepala. Tuhan, ampuni dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian. Ampuni dosa pelanggaran kami, seperti Engkau, Tuhan, mau taat kepada Bapa-Mu. Engkau berkata, jika sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi Engkau tetap taat. Jadikan kami menjadi orang-orang yang taat, tetap setia kepadamu, mengikutimu, mendengarkan suaramu. Tuhan, karena kami belajar daripadamu ketaatanmu. Biar yang ilahi menguasai kami, Engkau dalam kami, kami dalam Engkau. Kuasai semua, sampai sel-sel kami semua, kesembuhan menjadi bagian kami. Mata kutuk kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketajaman panca indera semuanya, karena Tuhan berkuasa atas kami semua. Mari kita makan dan minum. Kami mengakukan sebagai pengakuan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit, semua bangkit berdiri. Penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami terbang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan 1, 2, 3. Deklarasi tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan 1, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023. Jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelipat gandaan, jaminan mengerti ketepatan ilahi dan favor Tuhan yang kami terima. 2, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu, kami masuk dalam karakter Kristus, kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederhana, seirama dengan Tuhan, dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan, karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4, karena cinta agape Tuhanlah
maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami. Sampai semua rencananya yang mulia jadi sampai selamanya-lamanya. Amin. 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 Sampai miliaran jiwa diselamatkan. Tuhan, di siang hari ini Bapa, kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah deklarasikan, kami percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Bagai Tuhan, sekali lagi kami minta, kami jemaat AGC, biarlah bisa menari di atas setiap masalah kami, menari di atas pergumulan kami. Kami melonjak lebih tinggi dari sebelumnya, terbang lebih cepat, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam nama Yesus, karena kami berjalan bersama Tuhan. Beri kerinduan, kehausan, kelaparan pada kami semua, mendengarkan suara-Mu, suara yang ilahi, terus menyukai hal-hal yang ilahi. Tutup bungkus perjalanan kami pulang, roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua kelelahan yang bukan dari Tuhan kami kebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang dalam pergumulan Engkau akan menari di atas tsunami pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Roh lapar dan haus berjalan bersama Tuhan, menyukai hal-hal yang ilahi, menjadi bagian kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, punya roh takut gentar akan Tuhan, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin 3 kali. Amin. Amin.